Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini, patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaannya bagi kita, sehingga kita boleh lagi ada di hari ini menikmati anugerah Tuhan. Untuk itu, kita akan beribadah dalam peringatan Paskah di hari yang kedua. Dalam persiapan ibadah, marilah kita berdiri, kita angkat pujian yang berkata, pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah syukur, peringatan Paskah di hari yang kedua ini. Tertahbislah kiranya di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Mari kita angkat pujian yang berkata, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita nyanyikan sekali lagi. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari berdoa. Benar ya Tuhan, di dalam kehidupan ini kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Kami tak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sandaran hidup ini. Kami tak memiliki cukup kekuatan apa-apa untuk melangkahkan kaki kami menjalani kehidupan ini tanpa Engkau Tuhan, sebab Engkaulah harapan kami. Di hari Paskah yang kedua ini Bapa, kami berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini bersama dengan jemaat Gemim Sion Tumalungtung.
Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Bapa, ketika jemaatmu sedang bersama dengan kami, membuka ruang-ruang doa mereka, memuji menyembah Engkau di rumah mereka masing-masing. Mereka menaikkan pujian syukur, limpah banyak terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh amat teramat baik dalam hidup kami. Engkaulah yang menjaga kami Bapa, Engkau yang memelihara kami Bapa, Engkau yang membentengi kami dengan keselamatan dan kehidupan. Bahkan ketika kami bersama dalam penghayatan hari Paskah di hari yang kedua ini Bapa, sungguh kami berterima kasih karena Engkau perhitungkan kami sebagai orang-orang yang patut mendapatkan belas kasihan-Mu Bapa. Karena itu Bapa, bersama dengan jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing, kami naikkan doa kepadamu Bapa. Kami naikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu. Dan ketika Engkau bangkit, Engkau sudah melakukan pekerjaan Bapa-Mu di surga, memberikan kemenangan, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan itu artinya tanda kemenangan dan keselamatan bagi kami orang yang percaya kepadamu. Karena itu Bapa, di rumah-Mu yang kudus ini, kami bawa doa kami kepadamu. Kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Karena di tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ini, kami serahkan seluruh hidup kami. Katakan dengan iman, ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar seluruh suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar seluruh suku bangsa datang menyembah. Katakan dengan iman, ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar
suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. di rumahmu yang kudus ini Bapa. Kami datang membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena kami begitu rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu membuka ruang-ruang doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mencari Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang sedang dikacaukan, dunia yang sedang dikelisahkan oleh virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ini Bapa. Kami tunduk di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau menjadikan kami sebagai rumah doa-Mu Bapa. Memperkenalkan Engkau kepada segala bangsa bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang sudah hidup, memberi kehidupan dan kemenangan bagi kami. Bahwa Engkaulah Raja kami yang sudah mati, tetapi yang bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Sehingga tidak ada kuasa apapun Tuhan yang mampu memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Di tempat-tempat kami membuka ruang doa kami, di rumah kami masing-masing Bapa, kami tunduk dan menyembah-Mu Bapa. Satu-satunya yang harus kami muliakan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya penyelamat kehidupan ini. Arahkanlah pandangan mata kami kepadamu Bapa. Bawalah kami di pagi hari ini Bapa, mencari hadirat-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan Allah. Mengawali setiap langkah-langkah kehidupan kami dengan mengandalkan Engkau, dengan mengawali, dengan mencari Engkau Tuhan. Dan kami meyakini satu hal, ketika kami memulai hari ini Bapa, ketika kami memulai kehidupan yang Engkau beri dengan mencari Engkau, dengan menyembah-Mu, dengan beribadah kepadamu, maka kami akan menerima segala berkat, pemeliharaan, dan keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami Bapa. Kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami kepadamu Bapa. Kami sungguh-sungguh berserah kepadamu Bapa. Namun kami tahu pasti sebagai orang-orang berdosa, banyak hal yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia ini Bapa, kadangkala kami tidak mencari Engkau. Kami lebih bersembunyi pada perasaan takut dan cemas tentang hidup ini Bapa. Kami lebih bersembunyi pada perasaan cemas tentang apa yang harus kami makan, tentang apa yang harus kami pakai, di mana kami harus tinggal, bagaimana kami harus memenuhi segala kebutuhan kami Bapa di tengah dunia yang sedang bergelora. Padahal ya Tuhan, bukankah kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapa yang menjaga, memelihara kami, bahwa Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami dan tidak melupakan kami. Karena itu Bapa, untuk segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu, kami orang berdosa Tuhan, kami sungguh-sungguh berdosa di hadapan-Mu Tuhan, dalam cara kami berpikir, dalam cara kami mengambil keputusan, dan dalam cara kami berbuat. Kami mengaku di hadapan-Mu Bapa segala pelanggaran dan dosa kami. Kami butuh Engkau Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kami. Kami butuh Engkau Tuhan untuk mengubah cara hidup kami lebih berkenan kepadamu. Maka biarlah kiranya kita katakan bersama pujian dalam pengakuan dosa ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami butuh Engkau Tuhan, menyelidiki setiap hati dan pikiran kami. Kalau Engkau mendapati Tuhan bahwa di dalam hati ini masih menyimpan akar pahit, masih menyimpan kesombongan, masih menyimpan pengandalan diri dan kekuatan dan kemampuan diri, tiliklah kami Tuhan. Selidiki hati kami Bapa. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam hidup kami? Apakah benar Tuhan kami berjuang dalam iman kami sampai Engkau mendapati kami setia? Apakah perkataan setia di hadapan-Mu Bapa hanya perkataan yang keluar dari mulut, tetapi di dalam hati tidak? Ketika datang badai pencobaan, ketika datang pergumulan permasalahan kehidupan, benarkah Tuhan kami masih mengandalkan Engkau? Maka selidikilah hati kami Bapa. Kalau masih ada hal yang kami lakukan dalam hidup ini yang tersimpan dalam hati ini, dendam, iri, dengki kepada sesama, perbuatan-perbuatan jahat yang menyakiti hati sesama, terlebih Tuhan yang menyakiti hati-Mu, kasihanilah dan ampuni kami Bapa. Jiwa kami perlu tunduk di hadapan-Mu Bapa, mengaku setiap pelanggaran dan dosa kami kepadamu Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami kepadamu Bapa, dengan berkata dalam pujian, dalam penyembahan kami kepadamu, kami membuka hidup kami kepadamu Bapa. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki di tempat ini Bapa. Kami butuh Engkau menyelidiki hati kami Bapa. Di rumah kami masing-masing Bapa. Ketika kami sedang membuka ruang doa kami di hadapan-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Benarkah Bapa kami masih mengandalkan Engkau? Kami butuh Engkau menyelidiki hati kami Bapa, menyingkapkan semua yang terselubung dalam hati kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan
Engkau yang menyelidiki hati kami Bapa. Engkau ya Bapa yang akan menyingkapkan semua yang terselubung dalam hati kami. Karena itu Bapa, untuk semua hal yang kami lakukan melanggar dan melawan kehendak-Mu, kasihanilah dan ampunilah kami. Engkau Tuhan Yesus yang sudah berkorban demi kami manusia. Dan pada hari yang ketiga, otoritas dan kuasa-Mu dinyatakan lewat kebangkitan-Mu. Dan biarlah kiranya iman kami semakin bertumbuh Bapa, dan meyakini Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami layak menerima pengampunan dari-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu, dan Engkau bangkit memberikan kemenangan kepada kami melawan kuasa dosa dan maut. Dan kami yakin dan percaya kami semua orang yang beriman kepadamu dimenangkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam persiapan pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Jane Sumampau Tanot STH. Kita angkat pujian yang berkata, Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan dan Allah kami bersembah sujud, menaikkan pujian syukur, hormat dan limpah banyak terima kasih untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa sempurna dalam kehidupan kami. Dalam perayaan Paskah kebangkitan-Mu mengalahkan maut, kami hendak beribadah di dalamnya. Kami akan dituntun dengan firman Tuhan yang hendak terus mengingatkan dan memotivasi kami bahwa melalui peristiwa kebangkitan sesungguhnya kami memperoleh kemenangan yang sempurna. Oleh karena itu tuntun kami Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai jemaat-Mu yang boleh beribadah di rumah masing-masing, tetapi juga menuntun hamba-Mu untuk boleh berkata-kata sesuai kehendak Tuhan, sehingga kebenaran firman di pagi hari ini akan lebih menguatkan iman percaya kami, memahami tentang peristiwa kebangkitan yang membawa kemenangan dalam hidup umat percaya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirman dan bersabdalah, kami mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, dalam perayaan Paskah yang kedua di pagi hari ini kita akan membaca Alkitab, dan bagian firman saya ambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab 1 Petrus
pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan Iman dan Kasih. Demikian firman Tuhan berkata, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati bacaan firman di pagi hari ini. Dan shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, dalam perayaan Paskah yang kedua ini kita masih dalam suasana ibadah yang terbatas, yaitu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi puji dan syukur kepada Tuhan karena kesempatan menikmati hari yang baru Dia masih anugerahkan bagi kita. Meskipun di hari yang baru ini kita masih saja diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam penderitaan-penderitaan, ketika kita harus merayakan hari kemenangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hari Paskah, hari kebangkitan, di mana juru selamat dalam kematiannya Ia bangkit mengalahkan maut untuk memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepada hal ini. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti tahun-tahun yang sudah berlalu, dalam perayaan Paskah yang kedua ini juga diperingati sebagai hari ulang tahun pemuda Gereja Masihi Injil di Minahasa. Dan di tahun 2020 ini pemuda Gemim merayakan hari ulang tahunnya yang ke-94. Seperti yang kita ketahui bahwa tentu dalam perayaan hari ulang tahun pemuda Gemim ada sukacita, ada kebahagiaan lewat perayaan-perayaan yang tentu sudah diagendakan, dijadwalkan sebelumnya. Dan kita bersyukur meskipun kita harus diperhadapkan dengan wabah virus COVID-19 sehingga perayaan itu ditunda, tetapi Tuhan tetap begitu baik dalam kehidupan kita. Dia mengalahkan maut hanya untuk membawa kita menikmati keselamatan dan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9 ini, maka saya mengambil tema dalam ibadah Paskah kedua, yaitu kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan. Berbicara tentang perubahan, di saat-saat seperti ini siapa yang tidak menginginkan perubahan itu terjadi? Tentu sebagai umat yang percaya, bahkan sebagai jemaat, sebagai masyarakat, kita menginginkan ada perubahan dalam keadaan, dalam penderitaan yang sementara dialami oleh dunia kita, oleh negara kita ini, oleh daerah yang kita cintai ini. Dengan adanya kasus atau virus COVID-19, kita melakukan segala sesuatu dengan sangat terbatas. Bekerja di rumah kita masing-masing,
bahkan sampai kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kerinduan kita bersama untuk beribadah bersama di rumah Tuhan, di gereja pada hari Minggu tentu menjadi kerinduan yang begitu sangat membuat kita rindu untuk berkumpul bersama memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan jemaat Tuhan. Dan oleh karena itu kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan, seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada pada waktu itu ketika mereka mengalami berbagai-bagai macam pencobaan, ketika mereka harus diperhadapkan dengan begitu banyak penderitaan, ketika mereka harus diperhadapkan dengan paksaan untuk menyembah berhala, dengan paksaan-paksaan untuk menyembah kaisar pada waktu itu, sehingga orang Kristen oleh Rasul Petrus diajak untuk senantiasa memiliki pengharapan iman dan kasih yang tidak akan pernah luntur, yang tidak akan pernah lemah, dan tetap kuat dalam pengharapan melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Petrus memberikan contoh tentang bagaimana proses pemurnian emas. Ketika emas harus dimurnikan, ketika ia harus melewati begitu banyak proses, sehingga ada pemurnian yang indah yang akan dihasilkan dari emas tersebut. Begitu juga jemaat atau orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Rasul Petrus mau menyampaikan bahwa setiap proses melalui penderitaan, melalui penganiayaan, melalui pergumulan, maka mereka akan mengalami satu kemurnian hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Maka bagian firman ini juga jelas menuntun perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah keadaan, kondisi, dan situasi yang sangat mengkhawatirkan saat ini. Bagaimana kita menyaksikan bahwa melalui adanya wabah virus corona ini ada begitu banyak korban jiwa yang sudah meninggal di berbagai macam negara, bahkan ada di Sulawesi Utara yang kita cintai ini. Kita dituntun untuk waspada, untuk menjaga pola hidup yang sehat, pola hidup bersih, supaya kita tetap menikmati kekuatan kesehatan, tetapi juga kita diingatkan untuk bersama berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya kita dijauh-jauhkan dari virus tersebut. Kita punya pengharapan lewat kebangkitan Kristus yang sudah mengalahkan maut. Kita harus teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap terus bersama bergumul di dalam doa kita kepada Tuhan. Karena ketika kita bersatu hati, ketika kita meminta bergumul bersama, maka kuasa Tuhan yang sudah mati namun bangkit akan mengubahkan kehidupan kita. Dia mengubah maut menjadi kehidupan kekal. Maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia juga mampu untuk mengubah keadaan kita saat ini dalam penderitaan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, menjadi suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan, dengan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan kita, dengan tetap hidup mengandalkan Tuhan, dengan tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah lemah dalam iman, tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena ini pun akan berlalu. Segala sesuatu ada waktu dan masanya. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas virus COVID-19 ini. Maka dia juga yang akan menyatakan kuasanya untuk mengangkat virus ini, memulihkan keadaan hidup kita, memulihkan dunia ini, memulihkan negara kita, memulihkan Sulawesi Utara, Minahasa Utara, bahkan keadaan yang ada di sekitar kita. Apapun penderitaan yang kita alami, tetaplah bertekun, sama seperti nasihat Rasul Petrus kepada jemaat Kristen yang ada pada waktu itu dalam penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami. Maka demikian kita juga dinasihatkan untuk tetap tekun, kuat dalam iman, percaya kepada Tuhan. Maka kuasa Tuhan mematahkan virus yang ada,
sehingga kita boleh kembali beraktivitas dengan normal, kita boleh bekerja seperti semula, kita boleh sekolah di sekolah, kita boleh belajar, kita boleh beribadah di rumah gereja, berkumpul bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan akan menolong kita semua dalam kita berperayaan dengan sukacita di hari Paskah yang kedua ini. Yesus sudah bangkit, haleluya. Mari kita bersama merayakan kebangkitannya. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi bersama Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami dengan keadaan yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur ketika kami dinasehati untuk tetap kuat dalam iman di tengah-tengah penderitaan demi penderitaan yang harus kami hadapi dalam kondisi dan situasi seperti ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah senantiasa firman-Mu menguatkan hidup kami untuk tetap teguh dalam iman pengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memberi persembahan, layakan kami untuk memberi yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita memberi persembahan dan sambil memberi kita menyanyi bersama Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, imani dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk tuntunan dan campur tangan-Mu dalam persekutuan yang beribadah di pagi hari ini. Ketika bersama kami masih dalam perayaan dengan sukacita, kami merayakan kebangkitan-Mu yang sudah mengalahkan maut.
Di hari raya Paskah yang kedua ini, kami boleh bersama menikmati bagaimana kemurahan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Ketika di dalamnya puji-pujian boleh kami naikkan kepadamu Tuhan, biarlah puji-pujian ini berkenan di hadapan-Mu. Ketika di dalamnya kami diingatkan oleh firman-Mu, biarlah firman-Mu juga senantiasa menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Ketika di dalamnya setiap doa boleh kami sampaikan kepadamu, biarlah senantiasa telinga-Mu mendengar setiap doa dan keluh kesah kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap bagian dalam persekutuan ibadah yang sudah kami lakukan di pagi hari ini kiranya diberkatilah oleh-Mu, sehingga apa yang sudah benar-benar kami lakukan dengan sungguh-sungguh, maka semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Diberkati kami jemaat-Mu yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Engkau terus menuntun dan memperlengkapi setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Sion Tumaluntung, untuk tetap teguh, kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan, untuk menghadapi berbagai macam peristiwa penderitaan kehidupan yang sementara kami alami saat ini dengan adanya wabah virus COVID-19. Kami bermohon kepadamu Tuhan, sebagaimana Engkau mengubahkan kematian menjadi hidup yang kekal, maka melalui peristiwa kebangkitan ini, biarlah Engkau juga mengubahkan situasi, kondisi dan memulihkan keadaan kami yang ada. Engkau Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami, maka nyatakanlah kuasa-Mu itu di tengah-tengah perjalanan hidup yang boleh Engkau berikan bagi kami semua sebagai umat yang percaya kepadamu. Tuntun kami Bapa untuk tetap melihat situasi yang ada dengan iman yang kuat. Kami memiliki kedewasaan iman yang tetap teguh berpengharapan kepada kasih dan anugerah-Mu, sehingga hidup kami diubahkan, sehingga keadaan kami dipulihkan. Kami bersuka cita, bersorak-sorai dalam perubahan dan pemulihan itu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu yang ada di Gemim Sion Tumaluntung, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, wanita, kaum ibu, pria, kaum bapa, bahkan para lanjut usia. Topanglah kehidupan kami Tuhan, dengan memberi kepada kami semua kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan umur panjang. Engkau tilik setiap pergumulan hidup kami. Engkau lihat segala sukacita kami, dan perlengkapilah hidup kami, agar baik suka maupun duka, baik mudah ataupun sulit hidup yang harus kami alami dan jalani, tetapi tangan Tuhan tetap menopang dan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati berbagai macam aktivitas kami yang saat ini sangat terbatas. Ketika kami harus bekerja di rumah, atau bahkan ada jemaat-Mu yang karena pandemi virus COVID-19 ini, maka pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan mulai terhenti, sehingga perekonomian menurun, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup tidak mulai lagi tercukupi dengan baik. Kami bermohon Engkau sumber segala berkat kami, Engkau yang akan mengarahkan hati pikiran jemaat-Mu untuk senantiasa melihat peristiwa ini sebagai bukti kasih sayang Tuhan yang akan memberi keselamatan dan menyatakan berkat Tuhan bagi jemaat-Mu ini. Asalkan jemaat Gemim Sion Tumaluntung akan tetap hidup mengandalkan Tuhan, menaruh percaya dan harapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang akan menilik setiap keberadaan kehidupan kami semua dalam berbagai-bagai macam penderitaan yang kami alami, bukan hanya tentang virus COVID-19, tetapi juga penderitaan dan pergumulan lain. Jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau bahkan di rumah masing-masing, jemaat-Mu yang bergumul dengan keluarga, jemaat yang bergumul dengan keadaan yang ada di sekitar atau apapun pergumulan yang mereka alami. Topanglah mereka Tuhan, biarlah kasih dan kemurahan-Mu menjadi bagian kehidupan jemaat-jemaat Tuhan untuk tetap teguh berpengharapan lewat peristiwa kebangkitan-Mu yang sudah mengalahkan maut.
Terima kasih Tuhan. Begitu juga Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sementara bersyukur, bersukacita di hari ini bahkan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Biarlah sukacita yang mereka nikmati, biarlah ungkapan syukur yang mereka rasakan, semua diberkati, diperlengkapi oleh Tuhan. Lewat peristiwa hari ulang tahun, biarlah Tuhan yang akan terus memberikan umur panjang, kuat dan sehat untuk menjalani setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami menopang di dalam doa untuk kehidupan pemerintah yang ada di negara yang kami cintai ini. Biarlah Engkau terus memberkati orang-orang yang sudah Engkau pilih utus untuk melayani masyarakat yang ada dari pusat sampai di berbagai macam daerah dan di desa-desa. Tuhan yang akan terus menopang kehidupan mereka semua. Biarlah mereka boleh bekerja dengan kebijaksanaan dan hikmat Tuhan untuk menjadi pemerintah yang baik, pemerintah yang takut akan Tuhan, yang tetap hidup mengandalkan Tuhan. Pemerintah yang ada di desa Tumaluntung Engkau berkati, hukum tua bersama seluruh perangkat desa. Biarlah mereka terus memberikan pengabdian yang baik bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga akan menjadi masyarakat yang semakin dewasa untuk melihat keadaan sekitar, untuk mematuhi segala peraturan dan himbauan-himbauan yang ada melalui adanya wabah virus COVID-19 ini. Sehingga baik pemerintah tetapi juga masyarakat, kami boleh bekerja sama untuk memutuskan mata rantai dari virus COVID-19 ini, sehingga sekali lagi akan ada perubahan yang mengubahkan dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu yang sudah juga Engkau utus untuk memberi kesaksian tentang keselamatan, tentang kemurahan yang boleh Engkau nyatakan bagi umat dan jemaat-Mu. Diberkatilah orang-orang yang Engkau panggil, Engkau pilih untuk melayani-Mu Tuhan, dari tingkat sinode, wilayah, bahkan yang ada di jemaat Gemim Sion Tumaluntung. Engkau memberkati ketua badan pekerja majelis jemaat, Ibu Pendeta Febe Palandi Master Teologi, kuat dan sehat menjadi bagian kehidupannya dalam berbagai macam pekerjaan pelayanan yang dia lakukan dan kerjakan. Demikian juga dengan Ibu Pendeta Juli Bawata Sarjana Teologi, terus diberkati, dipakai Tuhan untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan, diberi kekuatan dan kesehatan oleh-Mu. Syamas Penatua yang ada di Kolom maupun di Bipra, Tuhan Engkau memberkati. Kostor pegawai gereja, dalam lindungan dan dalam tuntunan Tuhan, kami boleh bergandeng tangan, bekerja bersama melayani Tuhan dengan komitmen untuk tetap setia dan bersukacita dalam segala pekerjaan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Karena sesungguhnya jeripaya di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkatilah Tuhan apa yang sudah kami berikan. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan ini boleh terpakai dengan baik untuk menopang menunjang pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya yang ada di Jemaat Sion Tumaluntung. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus tahu mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan terus lihat kehidupan kami Tuhan, supaya kami akan terus memakai hidup yang Tuhan beri dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah perayaan Paskah yang kedua di pagi hari ini. Diberkatilah oleh-Mu Bapa, kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Komisi pelayanan doa dan penginjilan yang boleh beribadah bersama tetapi juga mengambil bagian untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Diberkatilah mereka. Ketua Ibu G.A. Selvi Panto, Kau berkati dengan kuat sehat, Kau berkati dengan kemampuan untuk terus mengerjakan pelayanan yang memuliakan Engkau. Demikian juga dengan anggota-anggota KPDP yang lain, bersama dengan Penatua Pemuda, bersama dengan Saudara Mika yang boleh
mengatur sehingga jemaat-Mu boleh menyaksikan tayangan ibadah di pagi hari ini. Engkau yang akan terus memberkati kami semua, menganugerahkan kami sukacita, menganugerahkan kami semangat untuk tetap terus melayani Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan ini kami berikan kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan apa yang kami lakukan dengan ketulusan, ketaatan, tetapi juga dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, maka biarlah penyertaan-Mu itu juga menjadi bagian kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkati kami dalam berbagai macam aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Dimanapun kami pergi berkarya, kami bermohon tangan Tuhan menopang dan memberi kekuatan bagi kami semua. Jauh-jauhkan kami Tuhan dari berbagai macam mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit atau bahkan virus COVID-19 yang sementara mewabah saat ini. Supaya kami tetap dalam lindungan Tuhan, kami tetap kuat, kami tetap sehat, karena campur tangan Tuhan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah kami yang berdoa. Berkati jemaat-Mu Gemim Sion Tumaluntung yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Biarlah semua yang kami lakukan boleh membawa sukacita di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon, kami mengucap syukur, tetapi juga ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami aminkan doa kami dengan doa agung yang sudah Tuhan ajarkan, kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kita menyanyi bersama Dikau yang Bangkit Maha Mulia. Dikau yang bangkit Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun balak sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami, sehingga dari awal, pertengahan, sampai saat ini kami boleh mengakhirinya dengan begitu baik. Kami percaya ini semua karena campur tangan dan kuasa Roh Kudus Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Maka Tuhan, kami juga berdoa bahwa di hari ini, di hari Paskah yang kedua ini adalah merupakan perayaan Hari Ulang Tahun Pemuda Gemim yang ke-94 tahun. Oleh karena itu kami berdoa bersama, biarlah pemuda Gereja Masihi Injili di Minahasa akan tetap menjadi obor pembangunan yang membawa terang bersinar dimanapun mereka pergi berada dan berkarya. Tuhan yang akan memberkati setiap pemuda yang ada di Gereja Masihi Injili di Minahasa untuk berkarya bersaksi tentang kemuliaan dan kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Kami berdoa bagi gitaris Bapak Syamas Jokwin yang menuntun dalam setiap puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Diberkatilah talentanya, diberkatilah pelayanan dan keluarganya, agar tetap memakai seluruh hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat, kasih karunia,
damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa di sorga, di dalam anak Yesus Kristus, bahkan dalam perantaraan dengan Roh Kudus, akan terus menyertai, melingkupi, memberkati kehidupan Jemaat Gemim Sion Tumaluntung dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk, puji nama Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat bersaat teduh, selamat Paskah, Yesus sudah bangkit, haleluya. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tumaluntung mengucapkan terima kasih kepada yang terkasih Ibu Jane Sumampau Tanot STH yang sudah melayani ibadah subuh ini. Tuhan Yesus memberkati dalam segala tugas kerja dan pelayanan dan memberkati kita semua, baik jemaat Sion Tumaluntung dan masyarakat Wanua Tumaluntung yang sudah boleh mengikuti ibadah subuh ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita dengarkan penyampaian dari Penatua Pemuda Rian Wongkaren. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di hari Paskah yang kedua ini kita boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di hari ini boleh bersyukur karena penyertaan Tuhan bertepatan dengan hari ulang tahun Pemuda Gemim yang ke-94. Kiranya Pemuda Gemim akan selalu membawa obor pembangunan terang kepada sesama torang, dimanapun torang pergi dan berada, kiranya menjadi berkat buat semua orang. Dan saat ini kita akan bersyukur dalam pujian obor pembangunan. Mari kita semua pemuda yang ada di Jemaat Gemim Sion Tumaluntung, bahkan seluruh pemuda Gemim, bersyukur di hari ini atas penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan 94 boleh Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Dan sekali lagi atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Shalom Wilayah Minawerot mengucapkan selamat hari ulang tahun Pemuda Gemim yang ke-94. Tuhan Yesus memberkati. Di atas satu iman, pemuda gereja berasa menjadi saksi Tuhan. Ketiga yang esa, sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya. Nyatakan sungguh-sungguh Kristus Panglimamu. Jadilah kau umat yang bekerja dengan semua gereja Tuhan yang esa. Kita maju dan bekerja dalam Kristus, kita menang, membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu. Bangkitkan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan.
Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya informasi penyampaian dari Badan Pekerja Majelis Jemaat. Untuk besok hari kita akan beribadah kolom di rumah kita masing-masing pada jam 7 malam. Dan diharapkan jemaat Geming Sion Tumaluntung untuk mengambil bagian dalam ibadah kolom pada besok hari. Akan dituntun melalui pengeras suara ataupun lewat Sion TV ataupun lewat live Facebook. Dan untuk informasi ibadah di hari Minggu tanggal 19 April 2020 jam 10 pagi kita akan beribadah melalui pengeras suara Toa, siaran Sion TV dan live Facebook. Dan yang bertugas dan akan mengambil bagian di rumah gereja yaitu pelayan khusus di kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Koordinator Penatua Dr. Handa Mereka Denga MSI, 2 pengantar Kadim Penatua Leli Raung Tarore, Kadim Pendeta Juli Bawata STH, Kantoria Pelsus kolom 1, 2 dan 3 dan 4, Keuangan Penghitung Persembahan Pelsus kolom 1 sampai dengan 4, Keyboardis Bapak Rando Rodim Pandey. Dan tentunya kiranya kita boleh sama-sama mengambil bagian dalam ibadah di hari Minggu yang akan datang. Demikianlah informasi dari Badan Pekerja Majelis Jemaat. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.